Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سئل الفضيل ابن عياد وقيل له, halaman 58 baris paling bawah. Su'ilal Fudail ibn Iyad, pernah ditanya orang Imam Fudail bin Iyad, seorang tokoh sufi wali Allah. Wa qila lahu, pertanyaannya kepada Sidin, ya Aba Ali, wahai abahnya si Ali. Sidin besi anak ngarannya Ali. Mata yakunur rajulu solihan, kapan seorang laki-laki bisa dipadahkan baik? Artinya sudah termasuk kawa dipadahkan bagus atau posisinya aman ya kita. Apabila jadi mata yakunur rajulu solihan, kapan seorang laki-laki itu sudah dianggap bagus baik? Qala, maka Sidin menjawab, idza hadanglulah, arti solihan di sini nah. Karena bisa salah paham nih, arti solihan di sini kawa diartikan kapan seorang laki-laki selalu dalam pemeliharaan Allah. Jadi arti solihan di sini selalu dalam pemeliharaan Allah. Fi kanafillah maksudnya lah. Karena jangan sampai kena bila sudah sampai ke sini lu rasa baik, ada maksudnya dalam pemeliharaan Allah maksudnya. Kapan seorang laki-laki selalu dalam pemeliharaan Allah, baik akhlaknya, baik imannya, baik ibadahnya. Apabila qala ujar Sidin, idza kanatin nasihatu bi niyatihi, apabila, jadi siapa kan inilah, cuma contohnya kan laki-laki ini ya, kalau apabila nasihat di sini dipadahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang saleh, guru-gurunya, wali-wali Allah yang dahulu-dahulu itu, bi niyatihi, di dalam perilakunya, di dalam perilakunya. Jadi nasihat itu penjabarannya luas. Jadi apabila akhlaknya orang-orang soleh, nasihatnya orang-orang soleh, kebaikan orang-orang soleh, atau perjalanan perilaku orang-orang soleh, nasihat narannya itu piniyatihi, sudah menjadi cerminan hidupnya. Maksud niyatihi itu sudah jadi cerminan hidupnya, atau jadi ibaratnya tuh jadi narannya lah bahasa kitanya ini, jadi renungan hidupnya, jadi contoh hidupnya, sudah kayak itu. Contoh secara mudah, kita bisi guru kita, guru sekumpul misalnya, banyak lagi selain pada sini guru-guru kita misalnya. Lalu guru-guru kita ini jadi ikutan kita, sudah baik amalnya, baik etikatnya, baik kelakuannya, baik akhlaknya. Itu yang dimaksud piniyatihi. Satu, jadi mun kita kadada bisi contoh ikutan, maka belum kawa dianggap solihan darannya. Artinya bisa saja atau belum dalam pemeliharaan Allah gitu nah. Paham itulah. Jadi kata-kata tuh hadap, cuma penjabarannya panjang nah. Idza kanati nasihatu piniyati. Kalau diartikan seadanya bisa kita paham kan? Apabila nasihat dalam niatnya lo ngalih lo. Apa itu maksudnya? Maksud nasihat di sini kalau etikatnya orang saleh bahari, guru-gurunya yang bujur itu nah, kelakuannya, akhlaknya, piniyatihi, dalam cerminan hidupnya sudah. Satu. Yang kedua, wal khaufu bi qalbihi, ada rasa takutan lawan Allah di dalam hatinya. Dua, ada rasa takutan lawan Tuhan. Jadi apabila inya ada rasa takut lawan Tuhan, ini menandakan bahwa orang itu bujur tauhidnya kepada Allah, bujur pengenalannya kepada Allah. Karenanya pinandu lawan Allah, Allah berisi sifat yang ke-21,
Yais fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nya asal pinandu sifat Allah yang ke-21 tuh kita takutan lawan Tuhan. Kadua ini kita berpegang, mengandalkan, maharatakan, apalagi menganggap luar biasa lawan amal kita, lawan ibadah kita, lawan akhlak kita. Kadua ini kita. Kenapa? Karena Allah bersifat jais, tasarahku aja Tuhan. Maka orang tadi karena ada rasa takut lawan Tuhan, maka hatinya berpegang kepada kasih sayang Allah. Jadi di sisi lain, pertamanya takutan lawan Tuhan. Di sisi yang lainnya ada berharap atau berpegang kepada kasih sayang Allah. Mengharap di kita. Nah itu. Jadi jangan dipadahkan, karena setiap takut yang bujur itu ada di situ ada harapan lawan kasih sayang orang yang ditakuti. Itu maksud takut di sini. Ada takut semata-mata tuh. Yang ketiga, nah berarti kan apabila ada perasaan takutan lawan Tuhan, berarti belum dalam pemeliharaan Allah. Artinya masih mahayabang kita. Yang ketiga, wasidqu fil lisanih. Asal makna benar di dalam ucapannya. Nah, pemahamannya apa? Selalu lidahnya berwirid. Itu maksudnya. Karena ucapan yang paling benar itu adalah wiritan kita. Kenapa wiritan kita disampaikan ucapan yang paling benar? Karena tertuju hanya kepada Allah wiritan itu. Subhanallah, siapa yang dipuji? Alhamdulillah, tertuju kemana? Allahu Akbar, mengisahkan siapa? La ilaha illallah, mengisahkan siapa? Maka seluruh wiritan itu terdiri dari itu berataan, dari kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini yang paling bujur, yang paling bujur, jujur dan bujur. Kalimat thayyibah ini. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya Allah kana umalam yasalam yakun. Itu seluruhnya nintu wiritan yang paling jujur dan bujur pilihan nih. Jadi benar dalam lisan, maksudnya wiridnya nintu selalu menghiasi lidahnya, itu yang disebut. Jadi cirinya kayak itu. Jadi kalau orang tuh kada tetapi berwirid, apalagi banyak malamun, otomatis hantu berparak, syaitan iblis berparak, banyak malamun ya kata berwirid. Apalagi pulang yang kada berwirid ini punya bertamu kawan berpandiran aja tuh. Ya kalau, nah artinya kada ada bisi wiritan nih, berbahaya orang ini. Jadi wiritan ini menjadi sebab, walaupun gairu muasir lah, tetapi menjadi sebab menarik atau mendatangkan pemeliharaan Allah gitu nah. Jadi wiritan ini menjadi sebab mendatangkan pemeliharaan Allah. Maka dipadahkan orang yang kada berisi wiritan dianggap ujar orang hadir maut sana warik ya Allah. Warik. 3 sudahlah. Jadi barang siapa kada berwirid belum dianggap bujur, belum dianggap dalam pemeliharaan Allah. Yang keempat wal amalu shalih fi jawarihi. Nah, otomatis jadi pilihnya ketujuh berwirid. Nah, apa yang digawinya pada amal salihah. Wal amalu shalih, perbuatan baik fi jawarihi, pada anggota tubuhnya yang 7. Jadi ada orang bertakun, kenapa ja ulun nih guru aja danu bisa menggawi maksiat? Pasti jawabannya kurang wiritan. Asalnya mau berwirid aja, rotipul atos misalnya dibacanya rutin, maka insya Allah dalam pemeliharaan Allah. Jadi apabila dosis wiritan kita kurang, maka taisilah oleh maksiat. Itu. Coba kanlah muntung hartan baca salawat, kira mau lah nyemati orang ya. Karena mau lo kok. Kenapa mau memandir nyemati orang? Memang muntung kada bersalawat itu. Qala Allah Ta'ala fi mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman waktu Nabi Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, ya Ahmad, ya Allah Ta'ala nih, wahai Ahmad, in ahbabta an takuna awra'an nasi, apabila engkau ini tertuju kepada Nabi, hakikatnya kepada umat sidin lah. In ahbabta an takuna, apabila engkau hendak benar, ahbabta itu hendak benar, asal mana cinta bang, maksudnya hendak benar, antakuna awra'an nasi, menjadi orang yang paling wara' di antara kalangan manusia. Paling wara' ini artinya paling dijaga oleh Tuhan. Wara' itu paling wara' ini paling dijaga oleh Allah. Hendaknya paling dijaga oleh Allah. Maka caranya fazhad fid dunya. Maka bersifat zuhudlah terhadap dunia. Jadi zuhud nini lain kai. Jadi zuhud nini
bukan berarti kadada harta benda dunia. Katakanlah, jadi zuhud ini bukan berarti kadada harta benda dunia. Pemahaman zuhud ini kadada dunia itu masuk dalam jadwal kecintaan hatinya, itu zuhud. Dunianya ada aja, bahkan bisa berlimpah ruah. Jadi guru kita guru sekumpul kaya raya sugih, tapi sidin orang paling zuhud di zaman ini. Nah, bukan berarti sidin kadada bisa apa-apa, kada. Yang jadi yang dalam zuhud itu kelihatan dari sikap. Di mana cirinya? Sangat pemurah. Jadi zuhud itu cirinya satu. Orang tuh sudah duduk di maqam zuhud, cirinya satu aja, sangat pemurah. Pemurah benar. Nah, bahkan di hati orang zuhud tuh berucap sudah hartaku ini lain hartaku. Jadi seandainya ada orang mengambil tuh di hati malah diucapkan, malah diumumkan lah. Nah, di hati seandainya ada itu yang mengambil, kada menuntut, jadi kada mempermasalahkan. Nah, itu orang zuhud. Jadi kalau kita membahas masalah zuhud tapi masih pemalar, berarti belum duduk di maqam zuhud narannya. Pokoknya kalau berucap Nabi kita nih, sambungannya lah, pasar di dunia wa argib fil akhirat, argib wa argib fil akhirat, fil akhirah, dan gemarkanlah hatimu dengan urusan akhirat. Nah, ini tuh, gemarkan hatimu dengan urusan akhirat. Maka nampaklah di sini waktu kita berusaha tuh kita berucap sudah ya Allah, nah ulun berusaha urusan payu kada payu tuh kebijaksanaan pian ya. Nah, itu pengaturan pian. Nah, ulun mengharap balas pahala kaina ada di akhirat itu aja. Nah, jadinya artinya gemar dalam urusan-urusan keuntungan yang di akhirat, kegemarannya nya kada tapi gemar lawan keuntungan di dunia nih. Yang gemar tuh keuntungan di akhirat. Buktinya bilinya berujung ya disedekahkannya juga. Nah, berarti gemar dengan urusan akhirat. Pokoknya maka berkata Rasulullah nih, ujar Rasulullah, ilahi kaifa azhadu fid dunya, bagaimana caranya ulun berzuhud dengan dunia ini nih. Sedangkan dunia ini kan ya kita di dunia ya, kalau kayak apa caranya? Pokoknya maka jar Allah taala, khud minad dunya biqadri ta'am wa syarabi wal libas, ambillah urusan dunia, artinya pergunakanlah dunia itu sekadar yang kita menggunakannya tuh, nah sekadar ukuran makan, biqadri ta'am, wasyarabi sekadar ukuran minum, wal libasi sekadar ukuran pakaian. Wala tudkhir ligadin, kada usah menyimpan ligadin sagan isuk. Nah, ini berat nih. Ya kalau berat nih ini salah satu pengertian zuhud. Nah, kada usah menyimpan sagan isuk, cuma diambilkan diulun apabahkan pemahamannya aja lah. Nah, ini ada tafsirnya ada dua. Ada yang dasar bujur kada ada menyimpan lalu, pokoknya bila dapat langsung habis. Cukup sagan sidin seorang, sisanya diberiakan. Misal 1 miliar dapat sehari ini, cukup sagan pamakan, paminum, pakaian, sisanya diberiakan. Ada nang kayak itu. Yang ulama baharin nang kayak itu. Tapi ada juga yang labihannya disimpan. Padahal sih diberiakan jangan disimpan ya kalau. Nah, cuma walaupun disimpan, niatnya sudah tak simpan. Jadi niatnya tadi yang disimpan misalnya kan sehari 1 miliar. Kulihan nih. Nyampe aku menyambat juga, jangan malah alang yang nyambat. Aku menyambat aja. Hari ini kulihan 1 miliar keuntungan nih. Nah, yang dipakai paling 500.000 sehari. Sagan anak bini 4 misalnya, jadi 500.000 aja habis. Nah, sisanya berapa tuh banyak benar ya Allah. Nah, sisanya tadi itu disimpannya, ditabungnya, tapi diniatakannya untuk akhirat. Maka ini pun termasuk la tudkhir ligadin, kada menabung untuk esoknya, sudah disimpannya untuk akhirat. Jadi bila ada orang minta bantuan julungnya, bila ada orang minta sumbangan julungnya langsung. Ini dihukumi kada menabung juga. Tapi kalau diniatakannya sagan dirinya, nah yang benarnya menabung, sagan yang kepentingan dirinya untuk inya baramian segala macam. Jelas saya lah. Nah, ini pemahaman arti kada menabung untuk isok tuh, nah maksudnya ada aja barangnya tapi diniatakannya sudah untuk akhirat. Wadum, tak buat pulang dum. Wadum ala dzikri, terus menerus engkau memasang ikhlas di hati engkau. Itu maksud zikri narannya.
terus menerus ikhlas itu dipasang. Karena zikir ini lain zikir yang ucapan lah, zikir yang di hati nih, ingat Allah nih, itu pondasi dasarnya ikhlas. Ikhlas yang semalam bujur pandangan, bujur tujuan. Nah itu pun dasarnya, bila kada berdasar nengka itu, maka zikir yang di hati kita itu masih mahayabang dia kada berdasar. Nengka ya pohon kada ada akar menancap ke tanah, tajak sedikit paling atau rabah semata. Maka dibujurakan dasarnya dulu yaitu ikhlas. Ikhlas yang persis sifat 20 lah. Waqala, maka Nabi pun bertakun pulang, ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa adumu ala dzikrika, bagaimana caranya ulun selalu mengekali ingat lawan pian? Caranya tuh kayak apa? Mengekali ingat lawan pian kayak apa caranya? Nah Nabi ini bertakun sebenarnya melajari kita. Nah faqala, ujar Allah Ta'ala, bil khalwati, dengan menyendiri, anin nas, meninggalkan makhluk. Nah, maka kita pun bukan berarti meninggalkan selalu lah, cuma mengurangi pergaulan yang kada ada bermanfaat. Kalau pergaulan kita, bakawan kita ada urusannya untuk kebaikan di akhirat, kawannya ada bapak. Tapi kalau kada ada urusan kebaikan untuk akhirat, batu pulang urusan dunia kada jadi duit juga bapak. Bahas orang bahari mun kada jadi bares, kada usah digarasi. Nah gitu tuh. Kada jadi bares setengah hari, cakap setengah hari itu dibaca salawat 10.000 ada tuh. Ya kalau kita mau berpikir tuh. Nah. Jadi bil khalwati anin nas, menyendiri dari, memisahkan diri dari manusia. Tapi di situ tuh menyendiri tuh ada yang digawi. Ya kalau baca salawat kah, baca Quran kah, nah itu. Waja'alnau maka as-sholata, dan jadikan tidurmu itu sembahyang. Jadi tidur tuh diganti lawan sembahyang. Maksudnya apa tuh? Guring tuh sedikit, maksudnya kayak itu. Bukan kada bagus guringan lah. Guring tuh sedikit aja. Sekalinya guringan terus. Wa ta'amaka, dan ganti makanan engkau al-ju'a, dengan lapar. Nah ini jadi mun kita kada wani mengganti tidur dengan sembahyang, kada wani mengganti makan dengan lapar, nah artinya kada bujur-bujur silang cinta tu lawan Tuhan ya. Kalau kada bujur-bujur silang, kita kada wani silang masih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya. Nah lalu jar Nabi kita, bermula zuhud fid dunya itu, bermula zuhud terhadap dunia. Artinya jangan mengandak dunia tuh dalam hati. Duit di tangan aja, di dompet aja, jangan sampai tak ke hati. Kayak apa caranya? Nah ini panjang pulang kisahnya, ini kata baca pulang menjelaskan ini. Ya kalau sekilas saja. Nah jadi duitnya ada aja, tapi kita pandang dua macam dulu supaya jangan sampai jangan sampai sudi kita hendak di hati, ingat di tangan aja, ingat di dompet aja, banyak kayak miliar di tangan, tapi kada pernah di hati. Apa caranya? Setiap duit yang datang kepada kita pandang dua dulu, yaitu hakikatnya. Pertama, kada balelawasan ada di diri kita. Kedua, hisapnya panjang. Kedua ini kita menak di hati mempunyai hisapnya panjang ya, enggak di tangan-tangan aja. Nah, imbah dua itu kita pandang, lalu kita niatakan untuk akhirat supaya bermanfaat. Kita niatakan untuk akhirat. Itu dulu. Itu cara kada mengandak duit di dalam hati. Nah, kias saja tuh, apa aja tuh, sudah motor, mobil, rumah, seluruhnya pandang dulu, ini kada selamanya ada di diriku dan hisapnya panjang benar. Maka itu amun ku jadikan milikku dan ku gunakan untuk kenyamananku, aku takutan menghadapi hisap yang panjang. Loh kok binatang salah pulang. Nah, batu kada selamanya ada. Bapak aku terlalu mencintai ini, kada selamanya ada. Bahkan cenderung dunia ini amunnya mengaluar sifat aslinya menyakiti. Arti menyakiti itu bini tuh putri Indonesia. Baik ujung-ujungnya bisa aja merangoti ya kalau, menyakiti kada. Adalah bini itu pernah selalu gembira, senyum lawan kita. Ada kalanya merangoti, itulah dunia. Kayak tujuh duit gitu aja seluruhnya menyakiti ke hati. Nah maka memandang dunia, pandang yang dua dulu. Aslinya dunia, pertama kada selamanya ada di sisi kita. Yang kedua, hisapnya lama.
maka niatakanlah untuk akhirat kita. Nah, itu. Amun sudah kita niatakan untuk akhirat, kada di hati sudah tuh. Pahamailah. Nah, itu yang sederhana aja tuh pemahaman arti arti yang kada mandak dunia di dalam hati. Nah, amun zuhud pid dunia nang kaya itu sudah yurihul qalba, malapangakan hati. Jadi zuhud yang kayak tadi, mana aja yang tadi bang? Yang pandang dunia dua tadi nih, betul niatakan untuk akhirat. Mun kawa kita nang kaya itu yurihul qalba, malapangakan hati. Misal kita bisi duit tadi teh, lalu kita niatkan untuk akhirat, ternyata orang tipu kan masalah, memang sudah niat untuk akhirat juga sudah, apa nggak ada hati. Coba kalau kita dienak di hati orang tipu, iya tuh yang bisa meungut, bisa stres, macam-macam maka hati ini yang kayak gudang lamari ada di hati, mobil ada di hati, segala-galanya ada di hati, itu maka hati yang kayak gudang ya, sasak ya. Kalau sedikit aja tuh misalnya menyala mobil kayak yang menyala tuh, berataan menyala tuh yang stroke tuh ya kalau wal badana, bahkan bukan hanya hati yang lapang tapi wal badana, badan pun lapang. Pikirkan halus, BIC mobil 10 lawan BIC mobil 1, palapang BIC mobil 1 pian, asal jangan pamukukan ya Allah. Lapang sebab napa hendak susun di halaman sasak ya kalau mun sebuting aja. Nah, bisi mobil 1 lawan orang yang kada bisi mobil, lapang yang kada bisi mobil, nya kada mikirakan. Mun bisi mobil mikirakan bensinnya, mikirakan macam-macam, mikirakan malap so. Adalah mau yuhi. Ayo putar sana, putar sini ya kalau hendak ya kalau adalah mau yuhi. Mau yuhi. Yang nyaman itu bila kita parlo ada mobilnya, berbuat kita itu yang nyaman. Paham lah? Nah, itu yang nyaman, ada maharago. Warragbatu, dan bermula orang yang ragbah itu kepingin benar, hendak benar, pihak dengan urusan dunia. Melihat orang bermobil hanyar, hendak, padahal suruh ada mobil sudah. Melihat orang besi rumah hanyar, handakan benar. Melihat orang bini hanyar, handak juga, handakan benar. Nah, itu tuksirul hamma, membanyakakan duka cita. Hamma itu duka cita yang kaina, wal hazana, kesedihan yang sekarang. Nah, jadi duka cita hati itu kan, atau kesedihan hati itu dua macam. Ada duka cita, kalau ham itu tuh yang kaina, yang kita sedihkan tuh, musyalah mun aku mati kayak apa anakku. Nah ya, kalau artinya kan belum terjadi juga, tapi sudah kita sedihkan berdahulu. Nah, kalau wah ini pang garing, lalu sedih, mau ngutakan garing ini, nah misalnya, itu hazanarnya. Jadi kalau dalam Arab tuh sedih itu ada macam-macam. Kalau kita Indonesia kan sedih aja sudah ya kalau. Nah, di Arab tuh kalau ham sedih yang kaina, hazan sedih yang sekarang. Nah, jadi mun kita gemar lawan dunia, hendak benar menghendaki benar menimbulkan kesedihan hati aja, yang mau ngut kapan pabila aja nanya kalau. Jadi kada usah kapan bila, ujung-ujungnya kada tersyukuri yang ada, syukuri aja yang ada. Pengalihnya. Nah, hubbud dunia, bermula mencintai dunia. Lah, mencintai dunia yang membuat kita celaka di akhirat. Itu garis bawahi. Mencintai dunia yang mencelakakan kita di akhirat. Itu ra'su kulli khati'atin, kepala segala tiap kejahatan. Artinya seluruh kejahatan yang ada di bumi ini terjadi, nah asal mulanya timbul dari mencintai dunia yang mencelakakan di akhirat. Duitnya sama aja duitnya, tapi bagi wali, duit yang di tangan wali ini membahagiakannya di akhirat. Bagi orang wala, duit yang di tangannya mencelakakannya di akhirat. Gara-gara duit, tapi yang mengikuti duitnya orangnya bongol, wala nih, bahualan, bakalahian, bahihirian, tamak, serakah, sangka jahat, takutan hilang, sangka jahat naranya tuh macam-macam gara-gara duit. Nah ini paham itulah. Jadi duit di tangan wali jadi barakah, duit di tangan wala ya jadi rasu kulli khati'ah.
Wazuhdu piha, dan bermula zuhud, arti zuhud tuh kadang mandak duit di dalam hati, piha atau bersifat pemurah, piha dalam urusan dunia, ra'su kulli khairin wa ta'atin, kepala tiap-tiap kebaikan dan ketaatan. Nah. Kisah ada? Dikit lah. Wa hukiya dihikayatkan, ada kisahnya. Anna ba'das salihin, ada sebahagian orang salih, marra ala jamaatin, sedang lewat di kalangan beberapa jamaah nih, orang banyak. Lalu faidzan, tiba-tiba di sana bitabibin, ada seorang dokter spesialis yang ditanggung orang banyak tadi tuh, yasifud da'a wad dawa'a. Dokter ini menjelaskan, mengisahkan tentang penyakit dan obat. Dokter tadi teh, nah, rupanya hartan apa nih, seminar kaya kalau. Nah, pokoknya lalu berucap orang saleh ini mah mendengar, mah raminya orang mendengar aja kisah dokter nih obat lawan penyakit. Lalu sidin berucap, pokoknya ya mu'alijal ajsam, wahai si dokter spesialis mu'alijal ajsam, yang mengobati tubuh ini, mengobati jasad ini, mu'alij. Hal tu'alijul quluba, apakah engkau mampu mengobati hati ulun yang sedang berpenyakit ini? Nah, ujar si yang orang soleh tadi nih, orang soleh itu kayak itu pian, padahal sudah wali, merasa berpenyakit hati, merasa banyak kekurangan aja. Paqala at-tabib, ujar si dokter yang spesialis tadi, na'am, gampang, itu gampang aja. Sip li dahu, sip li, kisahkan bang lawan aku, dahu, apa garang penyakitnya? Oh, rupanya dokter ini serba bisa ya, kalau multi talenta aja nih. Kisahkan aku, apa garang penyakitnya wa? Paqala, ujar si orang salih tadi, qad adlamathu dzunubu, sungguh telah gelapkan akanku. Asal hu itu kan dia apa asalnya lah, maksudnya tadi dia tuh tertuju kepadaku, maksudnya sungguh telah menggelapkan akanku oleh dosa-dosa. Kok di sini hatiku lah, jadi sungguh menggelapkan akan hatiku oleh dosa-dosa. Jadi hu itu kembali kepada hati. Hati siapa? Hati si orang saleh tadi. Sungguh telah menggelapkan akan hati ini oleh dosa-dosa, ujar si orang saleh tadi nih. Nah, pakasa, karena dosanya banyak, pakasa, maka keraslah hati. Hati ulun ini keras, ujar si orang saleh tadi. Wajapa, dan kering jiwa ini. Nah, hati keras, jiwa kering, ujar si orang salih tadi berkisah nih. Artinya, fahallahu min ilaj, maka adakah bagi hati ulun yang keras lagi kering ini obatnya? Adakah ada obatnya? Nah, maka pokoknya tabib, ujar tabib, sutil. Arti sutil tuh bahasa mana ya, sutil tuh artinya gampang benar. Nah, apa obatnya? Insyaallah bersambung. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sambunglah, orang ajan ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Bismillah.